Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Jerome Komara. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi dari gas kromatografi mass spektrometri atau biasa disingkat dengan GCMS. Oke, langsung saja kita ke materinya. Nah, sebelum dilanjut, apa itu GCMS? GCMS atau singkatan dari gas kromatografi mass spektrometri, yaitu teknik analisis menggabungkan dua metode, yakni kromatografi gas dan spektrometri massa. Gas kromatografi berfungsi sebagai pemisahan komponen yang diinginkan, dan mass spektrometri berfungsi sebagai detektor ion gas berupa spektrum massa. Selanjutnya itu prinsip kerja dari GCMS. Prinsip kerjanya yaitu sampel menggabungkan senyawa volatil diinjeksikan ke dalam sistem GC. Senyawa tersebut akan dipisahkan berdasarkan sifat kepolarannya di dalam kolom yang terisi dengan fase stationer. Setelah terelusisi dari sistem GC, senyawa-senyawa tersebut akan masuk ke dalam sistem MS, di mana senyawa-senyawa tersebut akan diinisiasi dengan energi tertentu dan difragmentasi menjadi ion fragmen. Ion fragmen tersebut kemudian akan dideteksi oleh detektor MS, dan hasil deteksi ini akan diolah oleh komputer untuk menghasilkan spektrum massa dari senyawa-senyawa tersebut. Spektrum massa ini kemudian akan digunakan untuk mengidentifikasi senyawa-senyawa tersebut berdasarkan pola fragmentasi unik dari masing-masing senyawa. Nah, ini ada beberapa jenis dari contoh GCMS. Oke, selanjutnya yaitu fungsi dari bagian alat GCMS. Dapat terlihat di sini ada 6 bagian, yaitu yang pertama ada carrier gas, yang kedua flow controller, yang ketiga ada sample injector, yang keempat ada kolom dan kolom oven, yang kelima ada detektor, dan yang keenam ada waste. Oke, yang pertama yaitu gas pembawa atau carrier gas, yaitu berbentuk tabung gas dengan tekanan yang besar. Contoh gas pembawa diantaranya hidrogen, nitrogen, argon, helium, dan lain sebagainya. Nah, gas pembawa ini juga menentukan pemilihan detektor pada gas kromatografi. Memiliki persyaratan diantaranya yang pertama bersifat inert atau tidak bereaksi dengan kolom dan sampel. Yang kedua murni, murah, dan mudah diperoleh. Dan yang ketiga sesuai dengan detektor yang digunakan. Selanjutnya yaitu tempat injeksi atau injection port. Merupakan tempat untuk menginjeksikan sampel ke dalam GC menggunakan microcylinder dengan ukuran volume sampel yang diinjeksikan bervariasi antara 0,1 mikroliter sampai 20 mikroliter. Yang ketiga yaitu kolom. Nah, kolom merupakan jantung dari kromatografi gas. Ada beberapa bentuk kolom diantaranya lurus, bengkok, misal berbentuk V atau W, dan kumparan atau spiral. Namun, ada dua tipe utama kolom dalam kromatografi gas dan cair. Secara umum terdapat dua jenis, yaitu pocket column dan copulary column. Yang keempat yaitu ada detektor. Detektor merupakan komponen yang berfungsi sebagai pendeteksi komponen yang telah dipisahkan atau diidentifikasi, membaca sinyal yang terbaca saat analisis dan meneruskan ke recorder atau readout yang kemudian dibaca dalam bentuk peak kromatogram. Beberapa detektor yang digunakan untuk gas kromatografi yaitu yang pertama FID, Flame Ionization Detector. Yang kedua ada ECD, Electron Capture Detector. Yang ketiga ada TCD, Thermal Conductivity Detector. Dan yang terakhir MS atau Mass Spectroscopy. Selanjutnya yaitu ada open. Nah, open ini biasa digunakan untuk memanaskan kolom pada temperatur tertentu sehingga mempermudah proses pemisahan komponen sampel. Biasanya open memiliki jangkauan suhu 30 derajat Celcius sampai dengan 320 derajat Celcius. Pengaturan suhu di open berguna untuk memisahkan atau mengidentifikasi komponen dalam sampel dengan baik. Yang keenam yaitu ada recorder, berfungsi untuk mengubah sinyal yang diterima oleh detektor dan diperkuat dengan bantuan amplifier yang kemudian diubah menjadi kromatogram. Kromatogram yang diperoleh akan dianalisa secara kualitatif dan kuantitatif. Nah, secara kuantitatif dengan menghitung luas area dan tinggi dari peak kromatogram yang dihasilkan. Sedangkan secara kualitatif dengan membandingkan waktu retensi sampel dengan waktu retensi standar. Selanjutnya yaitu kalibrasi dan perawatan.
Nah, ada beberapa poin cara merawat dari alat GCMS. Yang pertama yaitu jika Anda memang seorang user baru yang belum pernah menggunakan alat ini, pastikan untuk mencari tahu prosedur penggunaannya. Biasanya dengan bertanya kepada user expert, membaca manual book, atau minta bantuan training singkat cara penggunaan. Yang kedua yaitu sediakan UPS untuk antisipasi listrik padam saat mesin sedang running. Ketiga yaitu pastikan selalu mengingat untuk membaca dan menutup tuang gas carrier sebelum dan setelah penggunaan. Keempat yaitu lakukan kalibrasi secara berkala terlebih ketika alat gas kromatografi menemui peak yang tidak sesuai. Nah, biasanya alat yang bagian yang dikalibrasi yaitu flow controller, sample injector, kolom, dan detektor. Nah, namun ada kendala dalam kalibrasi GCMS yaitu tidak banyak lembaga yang dapat mengkalibrasi GCMS. Nah, selanjutnya yaitu ada troubleshooting dari alat GCMS. Ada beberapa poin di sini dapat dibaca penjelasannya. Nah, di sini ada poin yang pertama yaitu kondisi instrumen, kedua persiapan sampel, selanjutnya ada masalah injektor, kondisi kolom, pengaturan detektor, kalibrasi, konfigurasi perangkat lunak, stabilitas garis dasar, pasokan gas, dan sistem vakum. Selanjutnya ada waktu retensi. Nah, seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya, ada terangan retensi. Nah, apa itu retensi? Retensi adalah waktu yang diperlukan sampel untuk keluar dari kolom atau terdeteksi oleh detektor akibat interaksi antara sampel yang dibawa oleh fase gerak dan fase diam. Waktu retensi sampel dibandingkan dengan waktu retensi larutan standar untuk diidentifikasi komponen sampelnya. Yang pertama ada analit atau sampel dengan waktu retensi yang lebih lama biasanya memiliki berat molekul senyawa lebih besar. Namun, waktu retensi sampel yang lebih sedikit menunjukkan sampel mudah menguap atau berat molekul kecil. Selanjutnya itu keuntungan dan kekurangan dari GCMS. Nah, keuntungan dari GCMS sendiri yaitu sangat efektif untuk senyawa yang mempunyai titik didih rendah. Kemudian lama kerja relatif cepat. Namun, ada kekurangan juga dari GCMS. Yang pertama itu tidak cocok untuk senyawa yang termolabil atau merusak senyawa. Terus zat yang tidak dapat dipisahkan akan tertinggal di kolom sehingga merusak kolom. Dan yang terakhir, senyawa yang diketahui terbatas pada library sehingga sering terjadi ketidakcocokan senyawa yang diperoleh dengan yang diinginkan. Nah, ini dia contoh pembacaan data hasil. Dapat terlihat penjelasannya. Oke, itu dia penjelasan singkat dari saya mengenai alat gas kromatografi mass spectrometry. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.